bab sekarang kita belajar tentang ikatan kimia, bab terakhir sebelum kita nampak slide PPT-nya? Saling, Bu. Berarti mereka berjauhan. Jadi, apa sih itu ikatan kimia? Ikatan kimia itu adalah kecenderungan suatu atom untuk menurut keadaan yang lebih stabil. Terus, stabil itu artinya apa? Itu artinya tidak mudah mengalami perubahan lagi. Jadi, dia sudah terikat. Terus, ada berbagai cara mencapai kondisi kestabilan. Itu ada di umpamanya elektron valensi terakhirnya itu 2 dan 8. Kalau 2 itu artinya duplet, 8 itu artinya oktet. Jadi di ikatan kimia ini itu gaya yang mengikat 2 atom atau lebih sehingga membentuk senyawa ataupun molekul. Jadi senyawa yang terbentuk itu dinamakan dengan molekul. Nah, di ikatan kimia ini ada 3 ikatan yang terjadi. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Di tabel periodik itu ada berapa golongan? Di tabel periodik. Coba dibuka tabel yang kemarin di fotokopi. Ada 8 untuk di golongan A, 8 untuk di golongan B. Di golongan A ada 1 golongan yang sudah stabil, disebut dengan golongan gas mulia atau golongan 8A. Golongan 8A itu sudah stabil. Kenapa dia bisa stabil? Karena elektron valensi terakhirnya itu menempati angka 2 dan 8. Kalau 2 tadi apa? Duplet. 8 oktet. Nah, 2 itu khusus untuk helium. Sedangkan unsur yang di bawahnya itu 8. Nah, di sini ada video tentang gimana sih ikatan itu terjadi. Tadi kan ikatan kimia itu gaya yang mengikat 2 atom atau lebih. Nah, di sini ada contohnya yang merah ini itu suatu atom dan yang biru ini suatu atom juga. Jadi mereka mengikat nih, saling mengikat. Jadi karena mereka sudah
Nah, jadi dari berikatan tadi elektron valensi terakhirnya akan stabil, yaitu 2 kalau tidak 8. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ikatan kimia. Ada 3 tadi, ada ikatan ion, ikatan kovalen, sama ikatan logam. Sekarang kita masuk ke ikatan ion. Ikatan ion itu ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron atau perpindahan elektron dari satu atom ke atom lainnya. Kita umpamakan di sini ada unsur Na dan unsur Cl. Nah, di ikatan kimia ini itu khusus terjadi ikatan antara unsur logam dan unsur non logam. Jadi di ikatan kimia ini khusus unsur logam dan unsur non logam. Unsur logam itu terletak di golongan berapa aja sih, Bu? Di tabel periodik. Di tabel periodik unsur logam itu terletak di golongan 1A, 2A, 3A, 4A dan 5A. Nah, di tabel periodik unsur logam itu terletak di golongan 1A, 2A, 3A, 4A dan 5A. Di golongan 1A itu ada hidrogen. Kecuali hidrogen itu termasuk unsur non logam. Di golongan 2, 3, 4, dan 5 itu termasuk unsur logam, tetapi di golongan 4 sama 5 itu cuma 2 unsur tertentu yang terdapat. Kalau di golongan 4A itu ada unsur Sn, 5 sama Ibar. Kalau di 5A itu cuma disebut aja. Jadi nggak semua unsur yang ada di golongan 4A sama 5A itu termasuk logam, tidak. Kemarin udah ada di fotokopi, coba kita tengok di tabel periodik itu. Terus di sini kita contohkan ada unsur Na dan ada unsur Cl. Na nomor atomnya berapa? 11. Konfigurasinya masih ingat? Masih 2, 8, 1. Cl berapa? 2, 8. Nah, di sini Na itu dia biar stabil menerima atau melepaskan. Melepas berapa? 1. Jadinya Na plus. Cl ini biar stabil dia melepaskan 7 nih atau menangkap 1. Menangkap 1. Jadinya Cl nih. Jadi kita buat nih apa namanya? Seperti gambar yang ada di PPT. Jadi Na berarti kulit pertama ada 2. Kita isi 2. Kulit kedua ada 8. 1, 2, 3, 4, 5. Kulit ketiga ada 1. Begitu juga kita menuliskan unsur Cl. Nah, di sini ya aturannya. Oh, terserah gimana aja.
Di sini Na memiliki 3 kulit, tetapi elektron valensi terakhirnya itu 1. Cl itu juga memiliki 3 kulit, elektron valensi terakhirnya 7. Jadi Na ini menyumbangkan 1 elektronnya atau menyerahkan 1 elektronnya kepada Cl biar sama-sama stabil. Jadi Na menyumbangkan 1 elektronnya ke Cl. Jadi kulit Na ini cuma ada 2. Kan dia udah menyumbangkan 1 nih kulit terakhirnya. Jadi Na kulitnya cuma ada 2 dan Cl tetap juga dengan elektron valensinya 8. Jadi Na sama Cl ini udah sama-sama stabil. Jadi rumus molekul atau reaksi yang terjadi itu Na ditambah Cl akan menghasilkan Na plus ditambah Cl min. Na plus ditambah Cl min menghasilkan NaCl. Paham yang untuk ikatan ion? Atau kita mau bikin contoh lagi? Boleh. Kita bikin contoh ya. Selain untuk contoh selanjutnya, selain kita menggambarkannya dengan ini, kita juga bisa menggambarkannya dengan struktur Lewis. Struktur Lewis seperti ini. Na tadi elektron valensi terakhirnya berapa? 1. Jadi kita buat tanda yang berbeda. Kita tanda dengan X. Cl tadi elektron valensi terakhirnya ada 7. Biar lebih mudah. Tapi terserah juga kan? Iya, tandanya terserah, bisa X yang Cl, bisa Na yang tandanya infinity, mau gimana pun tetap sama aja. Jadi Na tadi menyumbangkan elektronnya ke Cl. Jadi selain kita menggambarkannya dengan kulit, kita juga bisa menggambarkannya dengan struktur Lewis. Jadi menggambarkan suatu ikatan ini, kita bisa menggunakan struktur Lewis. Contoh yang kedua itu adalah konfigurasi dari Ca berapa? Dia memiliki nomor atom 20. Jadi 2 8 S 2 8. Nah, di sini Ca konfigurasi elektron terakhirnya 2. S konfigurasi elektron terakhirnya 6. Nah, Ca ini lebih mudah melepas atau menerima? Lepas berapa? 2. Kalau S dia 6 nih elektron valensinya terakhir. Jadi dia menangkap 2. Jadi Ca ini 2 plus ditambah S 2 ini. Ini kita bikin dulu struktur Lewisnya. Ca 1 2 S 1
satu ke sini, satu lagi ke sini. CA ini kan elektron valensi terakhirnya itu ada 2. S itu elektron valensi terakhirnya 6. Untuk menuliskan struktur Lewis ini, yang ditulis itu apa ya? Konfigurasi terakhirnya atau elektron valensinya di unsurnya, bukan jumlah ininya. Paham? Jadi Ca ada 2, S ada 6. Ca menyumbangkan 2 elektron ke S. Jadinya Ca ditambah S menghasilkan Ca2+ ditambah S2. Karena dia muatannya udah sama-sama 2, reaksi kimia atau molekul yang terjadi itu Ca. Bisa? Atau mau dicatat dulu? Catat. Imam catat dulu, biar harus paham. Atau mau slide selanjutnya sebelumnya? Dari sini atau yang ini? Nggak kelihatan. Ingat, kalau konfigurasi ion, kalau tandanya min berarti dia menerima, kalau tandanya plus berarti dia melepaskan. Ca tadi 2 berarti dia melepaskan 2, jadinya 2 plus 6. S 6 nih, 6 berarti dia stabil menerima 2, jadinya 2 min.
Udah siap nyatetnya? Jadi ikatan ini kata yang terjadi antara unsur logam dan non logam. Ingat, berarti ada unsurnya logam sama non logam. Kalau logam itu terdapat di golongan 1 sampai golongan 5. Kalau non logam berarti sisanya dari 6 sampai ke 8. Terkadang di soal itu dia tidak dicantumkan golongan berapa, periode berapa. Kan kita sudah pernah menentukan golongan dan periode. Jadi CAU kita bisa menentukan, berarti dia terletak di golongan. Golongan itu apanya yang diambil dari konfigurasi? Elektron, valensinya atau elektron terakhirnya itu untuk menentukan golongan. Kalau periode jumlah kulit. Udah siap catatnya? Ya. Harus sampai di situ loh. Gimana juga caranya? Atau itu cenderung menuju ke dalam keadaan yang lebih stabil.
dia bergabung dengan Cl menghasilkan NaCl. Ada yang tahu NaCl dalam kehidupan sehari-hari kita itu apa? Garam apa? Yang selama ini kita makan. Berarti yang selama ini kita makan itu dia mengandung kimia yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kimia ini sangat berkaitan di dalam keseharian kita. Udah ini? Nah ini udah? Mau dicatat juga? Yang ikatan ion? Udah catat? Udah belum? Tadi kan baru penjelasan tentang ikatan kimia. Nah ini tentang ikatan ionnya. Materi ini masuk ke dalam ujian ya, jadi harus atau disingkat juga bisa dengan serah terima elektron. Kalau penjelasannya terlalu panjang, kita disingkat aja serah terima elektron. Serah terima elektron. Jadi untuk membuat suatu ini kita juga harus bisa hafal konfigurasi ya. Materi kemarin jangan dilupain karena materi kita selalu berkait. Jadi kita catat. Nah di sini ada video yang tadi MA
Cl ada 7. Jadi Na ini menyumbangkan satu elektronnya ke Cl. Mereka jadi Na jadi Na plus, Cl jadi Cl plus min. Cl min. Ingat, min itu menerima, plus itu melepaskan. Jadinya Na. Contoh untuk ikatan ion mau ditambah lagi. Tambah ya. Atau masuk ke ikatan yang kedua. Kovalen. Yang contoh untuk ion sudah dicatat, yang tadi ini yang ditambahin. Jadi nanti kalau dikasih tugas pasti bisa ya. Yang kedua itu ada ikatan kovalen. Yang pertama tadi ikatan apa? Ion. Ikatan ion itu serah terima elektron terjadi antara unsur logam dan unsur non logam. Yang kedua ini ada namanya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu pengertian singkatnya pemakaian bersama elektron valensi suatu unsur. Nah, ikatan kovalen ini berbeda dengan ikatan ion. Kalau ikatan ion logam dan non logam. Kalau kovalen unsurnya sama-sama logam. Non logam ditambah dengan non logam. Di sini ikatan kovalen itu ada yang dinamakan dengan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non polar. Kalau ikatan kovalen polar itu ikatan yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Contohnya ini ada HCl. H elektron valensinya berapa? 1. H itu elektron valensinya 1. Ya, hidrogen. Cl elektron valensi terakhirnya 7. Kan Cl ini nomor atomnya 17. Jadi elektron valensi terakhirnya 7. Nah, H ini dia cuma 1 nih. Kan aturan dia stabil itu ada 2, aturan duplet sama aturan oktet. Kalau aturan duplet itu 2 elektron valensinya, dia biar stabil. Kalau oktet elektron valensi terakhirnya 8. Jadi H ini kan dia stabil 2, membutuhkan 1 elektron. Jadi elektron valensi terakhirnya 2. Cl ini dia membutuhkan 1 juga, biar jadi 8. Jadi kalau seumpamanya H ini mengembangkan 1 elektronnya ke Cl, berarti dia habis, nggak bisa stabil. Jadi dia memakai bersama elektronnya, dia sama-sama stabil. H itu jadi 2, Cl jadi 8. Kan 2 itu duplet, 8 itu oktet. Jadi kita buat kayak gini, pakai struktur Lewis. Ini kita tambahkan dengan X ya untuk H-nya, Cl-nya pakai yang titik-titiknya. Kalau di ikatan ion, dia kan tadinya cuma kalah nih, karena dia menyerahkan. Tapi kalau di ikatan kovalen, karena dia pemakaian bersama, jadinya kayak gini. Jadi elektron yang di dalam inilah yang membuat kedua unsur tadi menjadi stabil. Jadi dinamain
Iya, tinggalnya ini harus sesuai dengan bilangan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemana? Kemana? Nah, ini 1. Saya ini elektrovalensi terakhir. Saya tambah. Jadi kita bikin struktur Lewisnya. Tambah. Jadi mereka saling memakai saling memakai bersama elektron. Yang senyawa polar satu lagi ada kalau kovalen polar itu ya itu cenderung tertarik ke suatu unsurnya. Namanya nih H, dia cuma 2. Cl itu dia kan 8. Jadi H ini kayak tertarik ke Cl. Dinamakan dengan kovalen polar. Kalau kovalen polar itu tuh pasangan elektronnya saling sama-sama tertarik. Di contohnya ini ada CH4. C itu kan berapa nomor atomnya? C. C berapa? C ada 6. Jadi konfigurasinya 2, 4. Ingat C itu cuma punya 4 tangan. Itu ada H. H kan 1. Kan? Jadi dia cuma 1 elektrovalensi terakhirnya. Jadi di sini dia berikatan sama si C. Jadi C ini itu membutuhkan 4 elektron valensi. H ini membutuhkan 1 elektron valensi. Jadi C sama H ini kan hanya mengikat C tadi. Jadinya ikatannya itu tertarik sangat kuat. Gak akan mudah lepas lagi kan? Dinamain dengan CH. Jadi kalau yang HCl itu contoh polar ya. Kenapa itu contoh non polar? Di ikatan kovalen ini ada namanya ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, sama ikatan rangkap 3. Kita contohkan di sini H2. Berarti hanya ada 2. H itu nomor atomnya berapa? 1. Berarti karena hanya ada 2 kita bikin. H ini dia stabil, dia mengikat dengan H memakai bersama. Jadi elektron valensinya jadi 2. Dan dia mengikat jadi ikatan kovalen tunggal. Ini. Jadi dia tangannya cuma 1. Kalau tangannya cuma 1, berarti dia tunggal. Kalau yang H2 tadi kan dia ikatan kovalen tunggal. Terus yang ikatan rangkap 2 ini kayak gimana sih?
atau elektron valence terakhirnya sama-sama 6. Jadi biar mereka stabil, mereka kan harus menambahkan atau mengambil 2 lagi kan? Karena kalau supaya dia mengambil 2 dari sini itu tidak akan stabil, jadi dia mengambil bersama juga. Tapi terjadi ikatan kovalen rangkap 2. Ini contoh untuk ikatan kovalen rangkap 2. Ada satu lagi ikatan kovalen rangkap 3. Ada yang mau dicatat dulu? Catat dulu biar lebih paham. Kalau di ikatan kovalen ini ada disebut dengan PEI dan PEB. Apa? PEI dan PEI itu pasangan elektron ikatan. Kalau PEB pasangan elektron bebas. Untuk ikatan rangkap 3 kita contohkan unsurnya N. Tadi. Kalau untuk ikatan rangkap 3 kita contohkan pakai unsur N. N2 ya, berarti N-nya ada 2. N nomor atomnya berapa? N nitrogen nomor atomnya ada 7. Konfigurasi elektronnya Alis. Coba sebutin konfigurasi dari N. 2 sama 5. Nah, N ini biar stabil kan dia membutuhkan 3 elektron. Ya kan? 5 tambah 3 adalah 8. Di sini kita buat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. N yang satunya juga. Karena mereka sama-sama membutuhkan 3 elektron, terjadilah ikatan kovalen rangkap 3. Rumus molekilnya jadi N2. Nah, tadi kan di ikatan kovalen ini ada yang namanya PEI dan PEB, pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Kita contohkan di sini ada suatu unsur yang dinamakan dengan NH3.
sudah contohkan banyak nih di papan tulis. Raja Hafiz, tegakkan kepalanya. Dika, Dika, tegakkan kepalanya. Ini catat dulu ya. Contoh-contohnya ini enggak. Jadi ikatan kovalen ini dia memakai bersama, biar adil, biar stabil. Contohnya Oga punya jajan, Risa pengen nih, tapi Risa pengen semuanya. Jadinya Oga nggak dapet kan? Jadi dia sama-sama dapet, makan bersama. Biar stabil dia berbagi. Ingat unsur stabil kalau dia menempati buklet sama oktet itu harus diingat. Catat dulu ya. Nadia udah. Jin udah. Aceh. Ini salah harus mau apa ya? Tutup dulu laptopnya. Tutup dulu laptopnya. Karena waktu kita kayaknya baik untuk selanjutnya, jadi materi kita ada dua. Di ikatan kimia ada ikatan ion sama ikatan kovalen. Kalau ikatan ion, ikatan yang terjadi dengan unsur apa? Logam dan non-logam. Berarti dia serah terima elektron, menyerahkan elektronnya unsur satunya, dia sama-sama stabil. Unsur yang stabil jika elektron valensi terakhirnya menempati 8 dan 2. 8 disebut dengan oktet. 2 disebut dengan duplet. Kalau ikatan kovalen terjadi antara unsur apa? Ya, unsur non-logam dengan unsur non-logam. Atau ikatan kovalen disebut dengan memakai bersama pasangan elektron. Dia sama-sama stabil. Ikatan kovalen ada dua. Ikatan jenisnya ikatan kovalen polar sama ikatan kovalen non polar. Ikatan kovalen terbagi menjadi 3. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Tapi ada juga nanti ikatan kovalen koordinasi namanya. Jadi ini dicatat dulu ya. Nanti ada latihan biar kalian lebih paham.
stabil di antara golongan lainnya. Karena elektrovalensinya menempati 2 sama 8. Nih, kita contohkan di sini kan ikatan kovalent. Ada atom H dan atom O. H itu elektrovalensinya 1, O itu 6. Berarti kalau dia 6 membutuhkan 2 bukan 3. 2. Biar dia stabil. Dan H membutuhkan 1. Jadi dia menempati kaidah oktet sama duplet. H menempati kaidah duplet, O menempati kaidah oktet. Jadinya mereka bersatu. Udah siap catatnya? Imam bisa coba tolong matikan fokusnya. Yang ini udah dicatat kan tadi? Dihapus ya. Kerjain dulu, nanti kalau nggak siap Satu soal
elektron valensi terakhirnya baru bisa membuat ikatan terletak di ion K atau terletak di kovalen. Semangat terus belajarnya. Semoga cita-cita yang Ananda inginkan bisa tercapai. Pasti ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi polisi, TNI, apalagi cowok nih kan, kayak gini badannya, jadi tinggi besar. Intinya biar jadi orang sukses. Orang sukses itu adalah orang yang paling dihargai. Kalau kita sukses, untuk materi minggu depan masih di ikatan kovalen, itu namanya ikatan kovalen koordinasi. Jadi belajar di rumah yang berkaitan dengan ikatan kovalen koordinasi. Jangan lupa PR yang sudah diberikan atau latihan yang sudah diberikan dikerjain ya, untuk menambah pemahaman Anda. Ini kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.